Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Triguspiati dengan NPM 202101500113. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mencontohkan metode pembelajaran comparative learning dengan model pembelajaran McMash. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Masih semangat? Alhamdulillah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi sosial. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya jelaskan, kalian harus tahu dulu nih, apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang bersifat dinamis. Interaksi ini akan berlangsung selama seumur hidup, selama manusia masih tinggal dengan masyarakat. Nah, kenapa ya? Karena interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman. Setelah kalian tahu apa itu interaksi sosial, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga syarat terjadinya interaksi sosial. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dalam wujud aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi ini perlu digarisbawahi, karena dalam interaksi sosial kita perlu adanya aksi dan juga reaksi. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid, lalu mereka menjawabnya, itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Karena aksi guru bertanya, kemudian dijawab dengan reaksi dari murid menjawab. Tetapi, kalau misalnya nih, ada telepon dan tidak diangkat, itu tidak termasuk dalam interaksi sosial. Karena apa? Karena tidak terwujudnya dalam aksi dan juga reaksi. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri interaksi sosial? Ciri interaksi sosial yang pertama ini adalah yaitu interaksi sosial harus dilakukan oleh minimal 2 orang. Tidak boleh sendiri ya. Contohnya, kamu dan teman kamu. Itu baru dikatakan interaksi sosial. Kenapa ya bisa dikatakan interaksi sosial? Karena tadi ingat konsep awalnya bahwa interaksi sosial itu harus terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, bagaimana kalau kita sendiri? Itu termasuk interaksi sosial atau tidak? Ya, kalau kita sendiri itu tidak termasuk dalam interaksi sosial karena kita tidak berhubungan dengan orang lain. Lalu bisa nggak sih kalau misalnya interaksi sosial dilakukan oleh banyak orang? Ya, tentu bisa dong. Contohnya guru dengan murid di kelas. Itu adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Individunya ini adalah guru dan kelompoknya adalah murid-murid di kelas. Interaksi sosial juga bisa dilakukan antara kelompok yang besar dengan kelompok yang besar. Misalnya, pertandingan futsal antara kelas 7B dengan 7C. Nah, itu merupakan interaksi sosial kelompok besar. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah memiliki simbol. Simbol yang dimaksud ini adalah hal-hal yang dapat dimengerti oleh kita dan lawan bicara. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah bahasa. Nah, bahasa ini adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti
apa yang orang lain katakan. Misalnya, kita berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru menggunakan bahasa Indonesia, maka interaksi kita akan lebih mudah. Tetapi ketika kita berlibur, lalu kita tidak memahami bahasa lokal orang tempat kita berlibur, maka kita tidak bisa melakukan interaksi sosial dengan baik. Ciri interaksi sosial selanjutnya ada dimensi waktu. Maksudnya apa sih dimensi waktu ini? Dimensi waktu ini maksudnya interaksi bisa dilakukan hari ini, besok, dan kemarin. Dimensi waktu dapat menunjukkan kita kapan melakukan interaksi. Kemudian ciri yang terakhir adalah interaksi pasti memiliki tujuan. Setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, guru yang menjelaskan pelajaran di depan muridnya, tujuannya itu agar pelajarannya bisa diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Lalu misalnya kamu berinteraksi dengan teman kamu, tujuannya misalnya untuk menjaga persahabatan, untuk menyampaikan cerita, atau hanya saling bertukar kabar. Ingat ya bahwa interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan jika ada minimal 2 orang. Kalau sendiri itu bukan termasuk dalam interaksi sosial dan juga tidak bisa dalam interaksi sosial. Lalu interaksi sosial ini harus dilakukan dengan simbol-simbol yang saling dimengerti, memiliki waktu dan juga bertujuan. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang tahu kenapa interaksi sosial ini harus ada syaratnya? Interaksi sosial ini harus ada syaratnya karena tidak semua hal yang kita lakukan bersama masyarakat adalah interaksi. Maka, interaksi sosial harus ada syarat-syaratnya. Apa aja sih syarat-syarat interaksi sosial? Syarat yang pertama adalah kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua yaitu sekunder. Kalau yang primer ini seperti apa ya? Primer ini seperti tatap muka. Apa itu tatap muka? Tatap muka adalah interaksi sosial yang dilakukan secara langsung. Contohnya ketika kamu ngobrol dengan orang tua atau kakak dan adikmu di rumah. Dan sekunder menggunakan bantuan media. Medianya seperti apa ya? Seperti media komunikasi telepon genggam. Ketika kamu menelpon orang lain, itu adalah kontak sosial yang dilakukan secara sekunder atau tidak langsung, tetapi membutuhkan bantuan dari media. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini dibagi menjadi 2. Ada yang verbal dan ada yang non-verbal. Nah, yang verbal ini berarti diucapkan menggunakan bahasa. Contohnya itu seperti berbicara atau kita menulis. Tetapi yang nonverbal ini adalah interaksi yang kita lakukan menggunakan isyarat. Contohnya itu adalah dengan isyarat tangan atau dengan isyarat mata. Sebelum kita mulai menggunakan model pembelajaran Make Match, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham semua ya mengenai materi hari ini? Selanjutnya kita akan belajar menggunakan metode pembelajaran comparative learning dengan model pembelajaran Make Match. Tapi sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu model pembelajaran Make Match?
Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, model pembelajaran Match ini adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan mencari pasangan kartu-kartu, di mana kartu tersebut berisi kartu pertanyaan atau kartu soal, dan kartu yang berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Model pembelajaran Match ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu yang pertama, jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, maka akan banyak siswa yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. Dan ketiga, guru harus hati-hati pada saat memberi hukuman pada siswa yang tidak dapat mendapatkan pasangan karena mereka bisa malu. Dan yang terakhir, menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Tetapi ada juga kelebihannya untuk model pembelajaran Match. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi di sini saya ada 2 kartu. Satu kartu pertanyaan atau soal dan satu lagi kartu jawaban. Jadi masing-masing siswa itu atau masing-masing dari kalian itu dapat satu kartu soal dan kartu jawaban. Misalnya nih, saya kasih kartu pertanyaan ini ke salah satu teman kalian, tapi jawabannya tidak tahu ada di mana. Nah, nanti teman kalian yang memegang kartu soal tadi harus keliling cari kartu jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya dari kartu pertanyaan tadi atau kartu soal tadi, silahkan berdiri di depan. Paham? Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham semua ya? Oh ya, untuk kartu jawaban, simpannya di atas meja di pojok ya. Jangan dikemana-manain. Jangan juga disembunyiin loh. Baik, saya bagikan ya kertas jawabannya. Untuk kertas pertanyaan saya bagikan, tapi jangan dilihat dulu ya. Dilihatnya bareng-bareng sama teman-teman, oke? Oke, dalam hitungan 3, silahkan dilihat dan cari jawabannya lalu berdiri di depan. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lihat jawaban kalian ya, apakah benar semua? Ya, keren. Jawaban dari kalian mengenai materi hari ini benar semua. Jadi sudah pada paham ya mengenai materi hari ini?
Segitu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.